Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Oke, kita lanjut ya di sesi audio kali ini. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara untuk adjusting level dari audio kita gitu ya teman-teman ya. Jadi mengatur level atau istilah gampangnya volume kita gitu ya. Volume dari audio kita dengan berbagai cara. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai essential sound. Nah, essential sound ini sebenarnya sebuah fitur yang baru rilis di tahun 2018 ya teman-teman ya. Jadi baru adanya di Adobe Premiere Pro 2018. Koreksi ya jika kalau saya ada salah. Mungkin 2017 mungkin ada ya teman-teman ya mungkin. Nah, cuma untuk fitur-fiturnya mungkin lebih lengkap lagi di atas 2018. Oke, apakah essential sound itu? Nah, essential sound ini hampir sama ya teman-teman ya, kayak yang kemarin kita bahas di grafik, itu membahas mengenai essential grafik. Cuma kali ini kita akan terfokus pada audionya. Nah, oke, sebelumnya kita harus menampilkan terlebih dahulu tampilan dari tab Essential Sound ini. Caranya adalah dengan kita klik window, kemudian kita klik ini ya teman-teman ya, Essential Sound. Nah, kita centang dan keluar seperti ini tampilannya ya teman-teman ya, Essential Sound. Jadi bentuk panelnya seperti ini. Nah, jadi pada dasarnya Essential Sound ini mempermudah kita untuk mengedit beberapa tipe audio secara cepat gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih banyak klip, gitu. Misal kita punya banyak klip gitu ya. Nah, kalau di footage yang saya punya ini, saya hanya punya satu tipe audio yang wawancaranya dan audio musiknya seperti itu ya. Nah, oke, sebelumnya kita harus klik terlebih dahulu, kita seleksi terlebih dahulu ya teman-teman ya, audio yang akan kita edit menggunakan Essential Sound. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini bentuknya. Nah, kita bisa memilih preset ya teman-teman ya di atas ini. Jadi ada dialog, ada musik, ada sound effect, dan ada ambience. Ambience itu seperti suara natur gitu ya, suara alam. Contohnya seperti itu, suara angin gitu ya. Nah, itu ambience. Kalau sound effects ini contohnya seperti ada suara ledakan gitu ya, atau suara-suara yang sekiranya mungkin banyak sekali di vlog-vlog dipakai gitu ya, suara-suara tertawa gitu ya. Nah, itu sound effects. Kemudian ada musik, ya tahu sendiri ya musik ya, dan ada dialog. Dialognya adalah suara vokal kita, monolog gitu ya istilahnya ya. Nah, kita bisa memilih beberapa preset di sini yang sesuai dengan video yang akan kita edit gitu ya. Kemudian ini ada musik, ada sound effect dan ambience. Oke, kita nggak usah pilih presetnya, kita langsung ke fitur yang ini ya teman-teman ya. Saya sukai ini ya teman-teman ya. Oke, karena ini kita adalah dialog, oke kita coba dengarkan. Saya mute dulu musiknya. Nah, ini kan suara dialog ya teman-teman ya. Jadi suara orang yang diwawancarai. Maka karena ini dialog, kita harus pilih yang dialog. Nah, setelah kita klik di sini, maka akan muncul beberapa menu ya teman-teman ya. Di sini kita bisa dihadapkan dengan beberapa preset lagi. Kita bisa memilih mana yang sekiranya cocok. Nah, biasanya yang saya pakai sih ini ya podcast voice ya teman-teman ya. Kayak sekarang saya sedang rekaman, saya menggunakan yang podcast voice ini presetnya. Nah, oke. Sebelum kita milih preset, kita buka dulu, kita ulik-ulik dulu ya teman-teman ya. Apa saja sih yang ada di dalam Essential Sound ini yang dialog, tipe audio dialog. Oke, yang pertama ada loudness. Nah, ini ya teman-teman, ini salah satu fitur yang cukup hebat. Semisal kita punya
Jadi karena saya hanya punya wawancara satu orang gitu ya. Semisal di footage saya, di timeline saya ini ada macam-macam wawancara gitu ya. Di wawancara bapak ini, kemudian misal wawancara lainnya, wawancara istrinya, ibunya, adiknya, dan lain-lain. Dengan lingkungan yang berbeda-beda, bentuk audio yang berbeda-beda, dengan volume level yang berbeda-beda. Nah, kalau kita pilih loudness ini ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita centang terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau belum tercentang, dicentang dulu. Nah, kita seleksi video-video itu tadi, yang banyak itu tadi, kita seleksi gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kita auto match. Nah, jadi nanti loudness-nya gitu ya, kekerasan level suaranya akan sama, matching gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kita bisa pakai fitur loudness ini. Terus kemudian ada repair. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman ya yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah reduce noise. Nah, kalau ada suara noise, suara ya yang mengganggu di background suara kita, suara utama kita gitu ya teman-teman ya. Ini kita bisa aktifkan gitu ya. Kita bisa geser dari sebelah kiri. Kalau kiri mentok seperti ini, maka audio kita masih original gitu ya, yang mau dikurangi noise-nya. Semakin ke kanan, maka akan semakin terkompres suara dari audio kita gitu ya. Jadi usahakan tidak terlalu ke kanan juga, kita atur ya tengah-tengah seperti ini gitu ya, sampai noise-nya sekiranya hilang gitu ya. Kemudian ada selain reduce noise, ada reduce rumble. Rumble ini kayak gemuruh-gemuruh gitu ya. Sedangkan kita kalau lagi ngobrol gitu ya, podcasting atau mungkin wawancara seseorang di tempat yang outside, di luar gitu ya teman-teman ya, pasti banyak sekali suara-suara gangguan. Nah itu ya, kayak gemuruh atau noise ini bisa kita manfaatkan fitur ini. Di hum ini adalah bunyi gremeng apa ya kalau bahasa Indonesia, kayak gitu ya, atau gampangnya mungkin suara kayak suaranya AC gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita atur juga supaya suara seperti itu bisa kita kurangi gitu ya, kita atur seperti ini. Kemudian ada DS ini ya, DS ini untuk mengatur suara kayak gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin pelafalan huruf S kita nanti bisa terlalu melengking atau seperti apa. Nah ini bisa kita atur juga gitu ya. Semakin ke kiri semakin kurang, semakin ke kanan akan semakin berkurang gitu ya. Nah, jadi suara S itu bisa kita kurangi juga. Kemudian ada reverb. Nah reverb ini kita bisa pakai ketika mungkin untuk menghilangkan gema gitu ya teman-teman ya, echo gitu ya. Jadi kayak suara menggema, misal kita sedang wawancara di ruangan yang luas gitu ya, hingga akhirnya menggema. Nah ini reverb ini bisa digunakan untuk mengurangi reverbnya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu repair. Jadi merepair audio kita. Selanjutnya ada clarity ya teman-teman ya. Nah, clarity di sini adalah untuk semakin menjelaskan suara kita gitu ya. Jadi suara kita itu lebih clear, lebih jelas gitu ya. Nah, kita bisa centang dynamics-nya ini gitu ya teman-teman ya. Kita bisa atur. Nah, ini ada tulisannya. Keterangannya, change the effect of recording by compressing or expanding the dynamic range of a recording. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi semakin ke kanan, jadi kalau kita lihat ada tulisannya natural, ada focused. Ini ya teman-teman ya. Nah semakin ke kanan maka akan recording kita, audio kita akan semakin terkompres. Jadi usahakan jangan terlalu ke kanan. Nah nanti kita bisa lakukan reanalyze ini teman-teman. Nah itu, kemudian ada EQ. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kita mengatur frekuensi ya, kalau kita bicara tentang equalizer gitu ya, equalizer. Nah, di sini membahas tentang frekuensi, pengaturan frekuensi ya, teman-teman. Nah, di sini ada presetnya, teman-teman. Nah, kita pakai preset ini ya. Misal kalau saya biasanya kalau nggak pakai podcast voice gitu ya, kita pakai
vocal presence atau mungkin yang sekiranya cocok gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Ini misal intercom, kita seperti layaknya bicara lewat intercom gitu ya, pager gitu ya, HT gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kalian gunakan EQ. Kemudian ada enhanced speech. Nah ini untuk meningkatkan misal kita podcasting atau mungkin kita lagi pidato gitu ya, rekaman pidato atau lagi cerita, dongeng dan lain-lain, kita bisa menyesuaikan dengan tipe suara kita gitu ya. Ada female dan ada male. Female untuk wanita, male untuk pria gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kreatif. Nah, di kreatif di sini ada reverb ya teman-teman ya. Jadi reverb ini biar suara kita menggema gitu ya. Misal kita rekaman musik, nyanyi gitu ya teman-teman ya, biar lebih mendramatisir gitu ya. Kita bisa pakai reverb ini ya. Nah, kita bisa atur setting ruangannya. Nah, ini ya. Ada auditorium gitu ya. A church di gereja gitu yang besar gitu ya teman-teman ya. Ada large reflective room outside the club. Nah ini macam-macam ya, ada warm room, warm voice, kalian bisa atur sebagaimana cocoknya yang pas. Kemudian ini ada mount-nya ya, semakin ke kanan maka akan semakin tampak efeknya, semakin ke kiri maka semakin original audionya, jadi reverb-nya nggak terlalu terasa gitu ya. Kemudian ada clip volume, jadi di sini kita hanya mengatur desibel levelnya aja ya teman-teman ya. Besar kecil suaranya aja kita atur seberapa besar gitu ya. Dan ada mute. Nah seperti itu teman-teman. Ini adalah tampilan menu-menu yang ada di dialog ya teman-teman ya. Tipe audionya yang dialog. Nah oke, kita udah mengatur. Sekarang kita atur, ini teman-teman saya punya musik ya. Jadi di track audio yang nomor 2 ini saya punya musik. Saya zoom dulu. Nah seperti ini. Yang atas ini tadi dialog ya. Nah ini kan belum terpilih nih teman-teman. Ini musik ya. Saya punya musik. Kalau kita dengarkan. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita bisa pilih multiple clip gitu ya. Pilih banyak klip. Atau mungkin kita bisa mengaturnya satu persatu gitu ya. Semisal musik kita bermacam-macam dan berbeda-beda. Nah itu bisa kita edit secara individual gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin musik kita sama dari awal sampai akhir, kita pilih aja gitu ya, kita blok semuanya. Kemudian kita pilih musik ini ya teman-teman ya, kita asumsikan ini adalah musik. Oke, nah ini teman-teman ya berbeda dengan yang dialog tadi. Di sini kita juga punya beberapa preset gitu ya, balance background music, ini enak banget ya kalau kita pakai, mereka musik kita akan menyesuaikan levelnya di bawah dialog. Jadi udah otomatis ya teman-teman ya. Jadi Premiere Pro ini udah kenal, oh ini dialog, oh ini audionya musik gitu ya. Jadi kita bisa secara otomatis gitu ya, dibantu oleh fitur-fitur ini yang disediakan oleh Premiere Pro ini. Oke, kita jangan pakai preset dulu, kita langsung aja kita cocokkan. Nah ini ya teman-teman ya, ada loudness lagi, kita ketemu loudness. Kita pakai misal musiknya bermacam-macam gitu ya, kita pakai loudness, jadi level desibelnya, level audio volumenya gitu ya, bisa matching sama. Kemudian ini ada duration, ini tidak terlalu kita gunakan. Nah ini ya teman-teman ya, fitur yang saya favoritkan ini ya teman-teman ya. Sini ada ducking. Nah, ducking ini apa? Jadi misal seperti ini ya teman-teman ya. Saya contohkan di video saya sendiri aja ya. Nah, ini adalah video rekaman saya, gitu ya. Saya akan zoom. Nah, ini saya ada musik di track 2 ini ya. Dan ada dialog di track yang pertama, gitu ya. Oke, saya golongkan dulu. Saya asumsikan ini adalah dialog gitu ya. Oke, kita nggak usah atur-atur. Kemudian di track 3 ya teman-teman ya. Di track 3 ini kita asumsikan sebagai musik. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mainkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini
kan tingkat level dari musik kita kan stabil ya teman-teman ya. Nah, saya punya niat saya adalah ketika saya udah ngomong, maka volume dari audio kita akan menurun gitu ya. Nah, caranya mungkin kalau kita pakai cara yang kemarin gitu ya, kita bisa pakai pen tool ya teman-teman ya. Kita pakai pen tool, kita bikin 4 keyframe gitu ya. Nah, misal sampai sini ya, sampai suaranya hilang. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke selection tool, kita drag ke. Nah, seperti ini kan ya teman-teman ya, caranya kemarin ya. Jadi kalau kita mainkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atau kurang kecil. Nah, misal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan tujuannya seperti itu. Namun itu akan mudah kalau hanya satu ya teman-teman ya. Sedangkan yang kita punya banyak sekali seperti itu gitu ya. Nggak mungkin kita mau bikin keyframe satu persatu, apalagi kalau videonya panjang seperti ini. Nah, itu sangat melelahkan sekali ya teman-teman ya. Nah, disinilah fungsi ducking itu ya teman-teman ya. Ini saya undo dulu. Oke, ini kita asumsikan sebagai musik. Ini udah ya. Nah, oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita seleksi dulu semuanya. Oke, setelah selesai kita seleksi, kita pilih yang musik ini tadi. Nah, kita aktifkan ducking ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sampai aktif. Nah, ini ya, duck against. Nah, ini adalah referensinya gitu ya teman-teman ya. Duck berdasarkan apa? Dikecilkan volumenya, levelnya diatur disesuaikan dengan apa? Nah, referensinya adalah kita pakai dialog ini ya, dialog kita yang di atas. Jadi setiap kali dialognya ada volumenya atau mungkin jalan gitu ya, setiap kali saya ngomong gitu ya gampangnya wis. Jadi setiap kali saya ngomong maka musik kita akan berkurang volumenya secara otomatis. Wah, keren gak tuh? Nah, jadi kita atur ya misalnya sensitivitasnya gitu ya teman-teman ya. Ini saya biarin aja sih biasanya, atau bisa mungkin kalian ingin atur boleh sensitivitasnya terhadap suara saya gitu ya. Nah, oke, kemudian ada duck amount, ini seberapa turun level desibel kita gitu ya. Pas saya ngomong volume musiknya jadi minus berapa. Nah, ini kita bisa atur di duck amount gitu ya. Misal saya buat minus 20. Nah, seperti ini. Kemudian ada fades. Fades itu transisinya ya teman-teman ya. Jadi dari normal, jadi posisi desibelnya normal, level normal, turun menjadi minus 20, ini fades. Nah, atur. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita generate ya teman-teman ya. Kita klik. Nah, ini akan jadi generating keyframes, dia akan baca, dia akan buat keyframe-nya. Nah, kalau udah maka akan seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita cek, kita zoom. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi otomatis dia akan membuat keyframe seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan turun-turun sendiri. Ya, kalau kita lihat ada titik-titik di sini. Nah, ini ya lagi ya teman-teman ya. Jadi setiap kali ada longgar seperti ini, saya nggak ngomong gitu ya teman-teman ya, maka musiknya akan naik-naik sendiri volumenya, levelnya gitu ya. Nanti kalau saya udah ngomong lagi, dia akan turun lagi. Nah, itu hebat. Jadi kita nggak perlu menurunkan satu-satu ya teman-teman ya. Kita undo dulu. Oke, kalau sudah, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini pasti akan ada banyak. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin ngatur satu-satu seperti ini.
Nah, Adobe Premiere Pro sudah memanjakan sekali ya buat kita ya teman-teman ya. Nah ini enak banget. Nah itu adalah fitur ducking ya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya. Kita referensinya bisa dialog, mungkin bisa musik lain ya teman-teman ya. Atau bisa terhadap sound effects gitu ya. Atau mungkin ambience. Atau mungkin dark terhadap klip yang nggak kita kasih audio, tipe audionya gitu ya, nggak kita kasih seperti ini tadi, kita pilih-pilih musik, kemudian dialog, sound effects atau ambience itu tadi ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi fitur hebatnya ya ini ya, kalau kita lihat seperti ini, titik-titik banyak seperti ini, kita nggak usah membuat satu persatu. Jadi udah auto ducking. Nah seperti itu teman-teman. Terus kemudian sama ya, kalau semisal kita punya sound effects juga sama, menunya hampir sama dengan music, cuma kalau sound effects ini di sini ada kreatifnya, ada reverb ya. Nah, kita bisa pilih reverbnya yang seperti apa, heavy, light, atau outside, atau di dalam ruangan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk pen sendiri posisinya ini adalah channel ya teman-teman ya. Semakin ke kiri maka akan terdengar di sebelah telinga kiri kita gitu ya, channel kiri kita. Semakin ke kanan maka akan terdengar di channel kanan kita gitu ya. Kita buat balance saja. Kemudian ada juga yang ambience, ini juga sama ya. Nah ini juga bisa di ducking, karena ambience itu kan biasanya panjang ya teman-teman ya. Kalau sound effect kan biasa kalau udah ledakan cuma dar gitu aja kan selesai gitu ya. Sedangkan kalau ambience ini kayak suara angin, kemudian suara kicauan burung gitu kan biasanya panjang ya teman-teman ya. Atau suara gemericik air gitu ya, kalau kita ngambil take video di pedesaan kayak gitu kan, kita pakai ambience ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ambience ini, dan kita juga bisa ducking. Nah, jadi kalau semisal kita ngomong ada percakapan, nah ini kita bisa manfaatkan dengan klik mengaktifkan yang dialog ini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu adalah hebatnya fitur dari Essential Sound ini teman-teman. Nah mungkin kalau kita lihat gitu ya, di sini misal tadi kita udah pilih gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya dari Essential Sound ini sendiri kita udah ini ya, saya contohkan ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai, semuanya akan tampak di sini teman-teman. Di effect controls ini ya teman-teman ya. Misal ini tadi dialog, misal saya tambahkan apa ya, nah, kayak dynamic gitu ya. Nah maka akan muncul di sini teman-teman. Kemudian kita enhance speech. Nah ini ya, maka efek-efek yang kita centang di sebelah sini di Essential Sound akan muncul di effect controls kita gitu ya. Jadi kita bisa atur secara detail di sini di effect controls. Nah, jadi Essential Sound ini hanya memudahkan kita aja kalau kita nggak mau ribet gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin detail kita bisa atur di effect controls ini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau kita basicnya bukan audio engineering mungkin agak susah ya teman-teman ya, karena memang audio itu adalah hal yang vital gitu ya, hal yang membuat sebuah video atau sebuah film itu menjadi hidup itu dari audionya gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jikalau kalian mungkin menerapkan beberapa efek dari Essential Sound ini masih ada yang kurang, ya itu wajar ya teman-teman ya, karena ini memang namanya aplikasi, jadi perlu pengembangan lebih lanjut di update-update yang selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Nah oke, jadi seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.